Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanras Sarap. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang sebenarnya ini latar belakangnya dari kasusnya si apa namanya Su Diong ya, apa namanya si Su Diong ini apa namanya dia seorang atlet MMA yang eh, mendapat pembatasan dari kredit sosial ya karena dia melawan banyak master-master kungfu ya, si Su Xiaodong ini. Puncaknya sih dia mendapatkan yus kalau secara bahasa umumnya seperti hukuman sosial lah, tapi di bidang tentang kredit gitulah. Kita harus tahu dulu ya tentang sistem kredit sosial ini ya, sosial kredit lah kalau bahasa Inggrisnya ini saya juga sebenarnya hal ini juga baru ngulik-ngulik setelah tahu kasusnya si Su Jong ini. Ngeri ya, maksudnya seseorang itu bisa di Cina itu bisa benar-benar dimiskinkan dan dibuat seperti mati secara berlahan ya, yang memang benar-benar nggak kuat ya, karena sosial kredit ini kan mencakup segala hal ya. Jadi ketika kamu itu masuk dalam daftar hitam negara itu, kamu teman-teman bisa di blacklist, nggak bisa naik MRT, nggak bisa nyewa apartemen, nggak bisa beli properti, susah buat belanja dan lain-lain, karena kan semua sistem tentang perkreditan, pokoknya babakan duit gitu, itu kan satu pintu ya di sana ya. Nah, ini untuk lebih detailnya ini saya akan sedikit ya ngasih gambaran lah buat teman-teman tentang sosial kredit ini. Tak bacain dari Wikipedia ya. Jadi sosial kredit ini adalah nasional sistem reputasi yang dikembangkan oleh Partai Komunis Cina ya. Program ini memprakarsai uji coba regional pada tahun 2019, sebelumnya meluncurkan uji coba nasional dengan 8 perusahaan hasil kredit pada tahun 2014. Jadi ini sisi lain itu kayak kalau di sini mungkin seperti OJK gitulah, tapi OJK-nya itu sampai ke level masyarakatnya, verifikasinya itu. Jadi teman-teman itu kalau ngelakuin kesalahan atau apa-apa itu mendapatkan skor kayak punishment gitu, bisa mendapatkan skor yang bagus atau skor yang jelek gitu loh. Dan itu nanti setiap tindakan itu ada hubungannya dengan hukumannya itu nanti beragam-ragam ya. Misal kayak teman-teman jadi nggak bisa naik kereta selama setahun gitu, atau mungkin teman-teman nggak bisa beli properti selama setahun atau apa. Jadi kebijakannya itu nanti berbeda-beda ya. Jadi nggak langsung hukuman yang misal teman-teman ini kamu di penjara atau apa-apa, tapi hukumannya itu dengan hal-hal yang kayak gitu loh. Nah, sebenarnya kalau latar belakangnya sih, kalau saya baca-baca kemarin dari berbagai banyak sumber itu, agar tercipta kepercayaan gitu loh ibaratnya. Jadi masyarakatnya juga gampang diatur dan lebih bisa dipercaya, itu terutama untuk hal yang berhubungan dengan uang gitu loh. Misal tentang pinjaman, tentang apa. Jadi kan semua itu dikontrol gitu loh. Jadi ini orang ini nggak pernah buang sampah, berarti kemungkinan besok nggak boleh naik kereta atau apa. Jadi punishmentnya itu, hukumannya itu yang tentang hal-hal berbau fasilitas umum yang nanti bisa dia nikmati gitu loh. Jadi hukumannya itu dibatasi teman-teman. Itu lumayan serem juga ya. Berarti kalau saya itu berarti nih, kalau
kayak kasus Susudyong ini, dia nggak punya PayPal atau nggak punya Bitcoin, mungkin bisa benar-benar mati secara berlahan ya mungkin ya. Untung kan dia punya PayPal, punya Bitcoin, terus dia juga udah punya channel YouTube itu buat monetasi, duitnya dari situ semua. Jadi hampir tidak ada penghasilan yang lain ibaratnya, karena usaha dia gymnya yang MMA itu juga ditutup ya oleh pemerintah ya. Lumayan serem teman-teman. Dan ini beberapa contoh kebijakan yang berkaitan dengan sosial kredit ini lumayan aneh, tapi gimana teman-teman. Ini mulai 15 Mei ini perilaku tidak pantas dalam transit cepat Beijing, termasuk bermain musik terlalu keras atau makan di tempat umum, akan mendapatkan negatif kredit. Loh ini cuman nyetel musik terlalu keras dan makan di tempat umum yang teman-teman bisa mendapatkan nilai negatif sama negara. Pada Januari 2019, pemerintah Beijing secara resmi mengumumkan bahwa mereka yang memulai menguji skor kredit pribadi. Jadi per Januari kemarin udah yang skornya itu udah per kredit ya. Ini ada yang aneh lagi teman-teman. Jadi kalau ada lansia yang tidak dikunjungi oleh anaknya dan lain-lain dalam beberapa waktu tertentu, nah anaknya itu bisa mendapatkan nilai negatif ya. Jadi nantinya juga akan susah dalam hal apapun ya. Ini beberapa pelanggaran seperti melanggar lalu lintas juga nantinya kalau teman-teman sering melakukan, nilainya juga akan minus ya. Tapi ini cuma berlaku di Cina ya. Jadi kayak di Hong Kong sama di Makau, sosial kredit ini nggak berlaku ya teman-teman ya. Nih, mulai 1 Agustus 2019, penduduk yang menyontek dalam ujian nasional provinsi atau kota akan menerima catatan negatif dalam profil kredit mereka. Bayangin teman-teman, ini bisa dapat nilai negatif nih teman-teman di negara kalau teman-teman nyontek ini. Nih 1 Agustus lagi, penduduk yang secara curang menggunakan kartu identitas transportasi publik untuk orang lain atau menggunakan kartu kredit orang lain dapat menerima catatan negatif dalam profil kredit mereka. Loh, bayang pun ini teman-teman, pakai kartu MRT ibaratnya, tapi pakai kartunya orang, itu bisa bener-bener kena nilai negatif teman-teman. Serem ya teman-teman ya. Ini ada lagi teman, untuk penduduk di bawah usia 14 tahun yang melanggar peraturan lalu lintas, wali hukum mereka perlu mengikuti kursus pendidikan atau menyelesaikan layanan sosial. Jika tidak, pelanggaran itu maka akan dicatat dalam profil kredit. Loh ini teman, ini anaknya ngelanggar aja orang tuanya bisa kena profil kredit teman-teman. Ini mulai 2018 di beberapa tempat informasi pribadi yang melanggar lalu lintas ditampilkan secara publik di layar untuk ditempatkan di persimpangan lalu lintas. Itu kalau teman-teman melanggar lalu lintas, fotonya teman-teman tuh bisa muncul kalau di sini di board yang sekarang udah ada di pinggir jalan itu non digital itu teman-teman. Jadi kan karena sosial kredit ini kan juga hubungannya sama kepolisian ya. Sebenarnya lebih ke profiling ya. Kenapa kalau sekarang di Cina udah bisa kayak pembayaran cuman pakai muka gitu loh. Jadi langsung bisa detect. Jadi kalau teman-teman ke Indomaret atau Alfamartnya di Cina itu kan, kalau di video-video yang beberapa tahun lalu udah beredar itu kan
bisa membayar, cuma di foto depannya itu lihat muka teman-teman langsung otomatis duit teman-teman kepotong, teman-teman udah bayar, jadi cuman pakai muka. Terus kalau teman-teman, karena ada jutaan CCTV di mana-mana, tiap teman-teman jalan itu bisa ketahuan ini yang jalan ini siapa, padahal itu kan jarak mungkin kamera dari orangnya itu kan juga terlalu jauh, tapi karena udah secanggih itu teknologi yang berhubungan dengan profiling di sana, jadi ya sangat-sangat memungkinkan ya. Ini juga sebenarnya kasus ini kan juga kalau tentang yang dialami oleh Susodiong ini kan hampir sama yang dialami sama Hakan Syukur ya, bagaimana dia juga secara tidak langsung dimiskinkan ya, semua asetnya nggak bisa diambil, rekeningnya dikosongkan dan lain-lain. Jadi emang ya seperti itu, karena dianggap sebagai pembangkang negara itu loh, seperti itu. Sampai kemarin kan beritanya dia juga sampai jadi supir Grab kan di Amerika. Tapi ini buat saya kasus Susodiong ini lebih parah lagi ya. Mungkin kalau Hakan Syukur balik mungkin masih bisa kemana-mana ibaratnya, cuman dia emang udah nggak punya harta. Tapi kalau kasusnya Susodiong ini kan benar-benar kamu jadi nggak bisa kemana-mana, karena kecuali kalau kamu udah secara default punya sepeda, mungkin bisa sepedaan ya kemana-mana ya. Tapi kalau belum punya sepeda dan lain-lain kan jadi nggak bisa pergi kemana-mana ya. Kalau alat transportasinya emang transportasi umum emang yang ada di situ gitu loh. Jadi buat saya emang serem sih. Untung tetap bersyukur itu loh, Indonesia nggak seperti itu loh. Bayangin kalau otoriternya sampai segitunya itu loh, gimana orang nggak bisa kemana-mana dan lain-lain ya. Hukuman sosial seperti itu, saya jadi lebih bersyukurnya sekarang tuh kenal Bitcoin, kenal PayPal dan lain-lain ya. Walaupun udah cukup lama, tapi baru merasakan akan manfaatnya itu mungkin setelah kasus ini ya. Sebenarnya setelah kasus si Hakan Syukur itu sih, gimana kita harus punya aset, di mana aset itu tidak berhubungan dengan negara itu loh. Jadi ya nggak tahu kan lelakunya gimana, kita ternyata tahu-tahu kita dianggap seseorang yang merugikan negara atau apa, terus semua harta kita disita negara dan lain-lain. Jadi nggak punya rekening, nggak punya apa, susah banget kan ibaratnya. Tapi selama masih ada PayPal, terus di situ mungkin pakai Payoneer, yang paling aman mungkin pakai Payoneer ya. Punya Bitcoin itu udah mungkin aman dulu. Payoneer itu sebenarnya udah paling aman juga, karena kan Payoneer kan ada fisiknya, Mastercard-nya ya jadinya, dan itu berlaku di dunia manapun ya, bener, di seluruh dunia itu teman-teman narik di ATM pun juga pakai Payoneer bisa ya. Jadi aman loh teman-teman, jadi nggak tergantung sama peralatan atau infrastruktur kredit keuangan yang ada di negara itu gitu loh. Ini saya benar-benar interesting gitu teman-teman. Ya kalau teman-teman mau punya wallet Bitcoin atau nyimpen di Bitcoin dan lain-lain, linknya tak kasih di deskripsi ya. Tapi ini saya nggak murni membahas masalah itu ya, tapi ya paling nggak kalau teman-teman udah punya satu tempat nyimpen yang itu bisa benar-benar global gitu kan,
seluruh dunia bisa gunain, dan itu teman-teman bersifat anonim, atau paling enggak kalau enggak anonim ya tidak di negara teman-teman gitu. Itu sebenarnya lebih aman gitu loh. Sekarang kan kalau yang realistis sekarang ya ibaratnya ya cryptocurrency itu Bitcoin lah yang paling, kalau kriptonya yang paling ibaratnya kemungkinan umurnya juga paling lama dan sekarang paling gede itu loh. Kalau untuk uang digital dan lain-lainnya ya mungkin Pioneer sama PayPal ini yang mungkin bisa dijaga ke lah buat teman-teman masih bisa hidup kalau ada hal-hal kayak gini gitu loh. Ya mungkin kalau yang dengerin podcast saya ini seorang koruptor, mungkin malah bisa dapat ide dengan kasusnya Suyidyong ini gimana bisa ngamanin duitnya gitu. Karena kalau Bitcoin kan bener-bener kita anonim kan, ibaratnya nggak tahu itu loh. Cuman kan kita butuh withdraw, butuh apa kan untuk melakukan itu gitu loh. Kecuali kita pakai exchange yang memang exchange-nya itu ngeluarin kartu yang ada visanya gitu-gitu, mungkin bisa. Dulu kan sempat Indonesia juga ada kan, kayak Indodax tuh dulu kayaknya bikin deh, tapi kayaknya masalah perizinan ya, karena emang Bitcoin kan nggak berlaku umum di setiap negara, apalagi di Indonesia ya, karena transaksi yang legal ya pakai uang rupiah gitu loh, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau Pioneer terus dia pakai Visa gitu kan, ya selama masih pakai Visa ya di ATM ya bisa lebih seperti itu. Dan sebenarnya mungkin ketika punya itu dan punya uang cash yang banyak, sebenarnya juga aman juga ibaratnya, karena kan uang cash kita transaksi cash gitu kan nggak mungkin apa namanya terdetek oleh sistem, terutama kalau yang kasusnya Susyong ini. Kalau misal dia akhirnya membeli motor bodong atau membeli sepeda atau membeli apa gitu pakai uang cash gitu kan, sebenarnya kemungkinan masih bisa ya. Tapi kan ketika pada akhirnya semua uang harus dalam bentuknya digital, nah itu yang nanti akan menjadi masalah, dan uang cash jadi nggak guna ya, mau nyimpen uang cash dan lain-lain. Padahal ini kan rencananya kan Cina juga mau bikin kayak kripto ya, jadi uangnya itu juga akan dibikin kayak kripto, jadi biar lebih istilahnya apa ya, liquid, atau bisa ya bentuknya bisa digital lah ibaratnya lah, jadi nggak fisik lagi gitu loh. Keren nih teman-teman ini. Saya kalau hubungannya sama gini-gini tuh seneng dulu bahasnya ya, buat jaga-jaga juga dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya di sisi lain juga nyimpen dalam satu kantong tuh juga sebenarnya riskan juga ya. Tapi selama kita nggak bermasalah atau apa-apa ya sebenarnya ya nggak masalah juga. Tapi untuk lebih amannya emang sebenarnya emang harus punya tabungan yang tidak ada hubungannya dengan kurensi yang ada itu loh. Misalnya teman-teman nabung emas, nabung apa gitu. Tapi kalau Bitcoin sih emang agak riskan sih kalau digunainnya buat investasi atau apa ya. Tapi kalau untuk buat trading itu masih agak masuk lah. Karena kan naik turunnya sangat cepat ya, kecuali teman-teman udah beli kemarin di harga 2 juta atau di harga 50 juta itu ya masih agak mesol lah. Tapi kalau teman-teman beli kemarin di harga 200 terus apa itu kan sekarang 130 gitu-gitu kan, turunnya kan terlalu drastis ya. Tapi ketika teman-teman, tapi sebenarnya ada sih kripto yang naik turunnya stabil gitu. Bahkan ada yang kripto yang
pairingnya langsung ke dolar ya, jadi nggak mengikuti harga pasar. Harga pasarnya ya harga dolar itu. Nah, mungkin koin-koin yang seperti itu lebih aman kalau buat nabung ya, nabung yang bukan investasi loh, tapi lebih ke nabung karena untuk ngamanin uang aja gitu loh, karena kan naik turunnya jadi nggak terlalu signifikan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu podcast saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi ngulik kasusnya ini, teman-teman set aja lah Su Diong, itulah dia yang udah ngalahin Master Wing Chun dan lain-lain, semua hampir semua master kungfu di Cina itu udah disikat semua. Oke teman-teman, segitu dulu podcast dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semuanya. Salam olahraga.